belum ada PLN di sini. Itu baru sering beroperasi. Ya, seperti halnya ini tipis. Anginnya terlalu kencang. Nah, ini kondisinya, ini beton-betonnya ya. Diameter berapa ini? Kita akan ditemani Pak siapa? Awal. Pak Awal ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, kembali lagi kelas luar galaksi. Jadi ini Minggu per 21 Desember. Perjalanan survei ke mana ini? Lombok Timur bagian selatan. Atau tepatnya Lombok Tengah apa Lombok Timur ya? Kayaknya bagian Lombok Tengah ya. Lombok Timur ya, bagian selatan. Perusahaan PT Autore yang bergerak di bidang sektor budidaya kerang mutiara. Jadi kita akan meluncur sana jemput teman-teman, dan kita baru berangkat meninggalkan. Ini kita masih di perlimaan Ampenan. Jam 5.48 kita sudah ada di perlimaan mana ini? Udayana. Sebelah kiri Udayana, kegiatan Car Free Day kalau hari Minggu. Jadi kita nggak ada kamus nih, libur-libur. Tancap gas. Yuk ke Swete dulu. Oke, sudah di perempatan Swete, matahari sudah rada nongol ini, meskipun belum melihatkan benang cahayanya secara tegas. Kita jemput Aji, belok kanan ke jalur Turide. Ini kegiatan kalau di sini pasar ya, rame di Bertais. Ya hijau. Yuk. Oke, kita belok kanan. Ini bis Safari Dharma Raya. Pagi ini mau masuk terminal ini. Jemput Aji. Kita sudah tiba jam 6 persis. Tempatnya Aji ini. Sudah pesan tadi dari masih di perlimaan sana, sudah siap-siap keluar, ternyata belum juga keluar deh. Capean kayaknya juga, apa ngantuk, molor gimana? Ntar kita lihat dulu. Oh, ini bos Aji ini. Saya diam. Ya hebat deh, Aji ini sudah jadi bos dah. Pulang dari kemarin tuh, soalnya di kapal juga kemarin malam nggak bisa tidur kan? Ya, ke tempat apa sebelah itu Teruko itu? Gimana sih kalau dari arah sana lo ya? Iya, kayak kembar gitu ya. Oke, ini sudah jemput tempatnya Pak Aden di Bagek Polak. For so long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting it. Ada satu tiba-tiba dia tekan kita mengukur. Jangan ngukur Pak, kalau mau mengukur kayak gini nih, bilang agak dalaman dia, bilang minimal tuh 20 meter dari sini. Itu belum aja dia tahu apa yang kita kerjain, kita protes aja orang ini. Aku udah potong sebentar Pak. 638 Indomart Fresh 24 jam. Kita di apa namanya ini ya? Lupa aja kawasannya. Kita belanja dulu.
Dan agar kegiatan lapangan nanti berjalan dengan lancar, kami menyempatkan sarapan dulu di sekitar mana ini, Praia Timur ya. Baru kita mengarah ke wilayah Jerowaru, mengarah selanjutnya ke arah Pantai Pink gitu ya, atau wilayah Sekaroh dan sekitarnya. Yang mata airnya sebelah kiri nih. Ada sumurnya di sini nih, Ji. Tahu, Ji? Yang mana? Ini. Nanti truk-truk air itu ke sini sudah. Dulu desa-desa ini dari sini suplainya. Berarti ngambilnya di sini ya. Tapi kok terbakar gini ya? Ada jagung aja kita ini. Mumpung musim hujan. Jauh mata memandang. Jagung. Aus. Ayo. Apa namanya, toiletnya memang sudah banyak gitu? Ya ada dibikin baru. Beberapa Yang kan? itu ya? Jalan becek. Jalannya agak kering. Ini sama pemancingnya. Ini pemancing. Ya, mancing kok ini. Konten kreator juga ini banyak. Ini cuma jagung semua. Pemandangan. Lihatinnya aja ini. Tadi ada. Ya, depan pokok. Wadah, becek Sekarang lagi. juga, Iya, ada tengkoah dia. sekarang juga penduduk sini juga yang kerja Di sama. Polhut kan? Iya. Kader konservasi itu sampai dikasih peluang bisa. Kalau mau tapi pengabdiannya lama. Julukannya kan? Oh, zaman Pak Harto itu sudah hilang itu. Dulu lahan-lahan itu dijual murah pun ditempatin sini tidak ada yang mau sih. Ya diterima aja jatuhnya. Zaman Pak Harto itu orang dari kota dipindahin ke sini tapi difasilitasi di Tasik. Oke, ini Authority Fuel Culture Tanjung Ringgit Lotim NTB. Pak anu Pak. Ini Anji ini yang mengatasi. Ini tempatnya nih. Karena kan kami dari dulu kok mau dapat informasi. Oke, kita lihat-lihat dulu. Pantau ya. Jadi pintu masuk tadi di sana ada bak air. Lalu ini fasilitas mes karyawan. Bus. Nah, karena memang masih baru ada curah hujan, jadi pemandangan hijaunya, rumput-rumputannya keren. Ini masih mes karyawan. Lalu itu kamar mandi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi untuk kebutuhan suplai listrik di sini menggunakan total panel surya. Ini ada sebanyak berapa tadi, 76 lembar kalau nggak salah, untuk semua yang bisa mencukupi kebutuhan pemakaian fasilitas lokasi di sini. Nah, kalau yang tempat-tempat depan itu juga bisa untuk fasilitas tamu. Jadi kondisinya mirip bungalow, mantep nih. Nih kamar mandinya juga terlihat bersih. Ini ruang jemur. Nanti ruang mesin ada di sebelah sana. Nah, yang menjadi menarik juga, selain mungkin juga ada sumur bornya,
Ini setiap dari bangunan atap-atapnya dibuatin semacam sistem apa itu, talang-talang gitu ya. Lalu dia mengalir sini mensuplai ke sini. Ada kolaman khusus untuk penampung air hujan. Semacam pah itu ya. Atau bilang rain apa itu? Rainwater harvesting, panen air hujan. Nah, ini kolamnya ada di sini. Mesin kayaknya itu, Ji. Rumah mesin genset. Dia hanya sewaktu-waktu aja dia dinyalakan karena tergantung ini baterai dari yang apa namanya tadi itu, solar panelnya kurang. Kalau dia mendung, genset yang nyalain. Ini dia nih. Nggak kelihatan. Ya, sistem dari talang-talangnya langsung pipa. Nah, ini penampungnya. Jadi masih memanfaatkan teknologi tepat guna ya. Ini hampir semua ini. Setiap bangunan ada bak penampungannya nih, 1, 2 pojokan. Nah ini, nah, kita akan lihat pemandangannya di depan sini. Keren ini. Mantap. Nah, yang di depan itu Gili Petelu ya. Yang momen kapan itu kita waktu sama Aji juga pemetaan untuk ada satu perusahaan mutiara tapi di sebelah sana ya, Pak Tri namanya, kita datangi di kurun mungkin 2 bulan lalu. Nah, ini dia Gili Petelu, salah satu lokasi spot ikon wisata juga di kawasan sini yang masih berdekatan dengan lokasi long line dari perusahaan Autori. Nah, ini jetinya ini. Oke, kita nyusuri dulu ya berapa sudut. Ini Sin Molen. Lalu di sini dari pelampung-pelampung mooring buoy, dan di sana ada jaring-jaring nampung kerang. Kita ke bawah yuk. Si Anu kesini tadi. Nah, lurus itu tadi pintu masuk. Ini lokasinya di bawah sini, ada kayak semacam pelabuhannya, dermaga kecilnya. Kita turun yuk. Oke, kita telusuri. Ini jalan turunan. Lihat ya, kalian akan menyaksikan satu view yang menarik di sini. Ini jadi penempatan apa ini, balas pemberat kalau untuk mau menempatkan alur-alur long line. Nah, itu jetinya. Mantap. Oke, lihat ya. Nih kita menyusuri jeti. Ini pemancing. Nah, ini kita ada di salah satu longboat ya, operasionalnya. Cuman ini yang nggak jelas, ini apa ini maksudnya ini? Kok ada bahan-bahan anduk gini? Ini untuk ngelapin kerangnya atau stafnya yang lagi habis turun laut basah-basah kuyup begitu? Gak paham. Nih si Aji nih ke ujung. Banyak pemancing juga di sana. Nih ya, berteduh sejenak. Baru jam menjelang setengah 10 kurang 7 menit.
panas. Oh. Yuk kita naik lagi. Oke, seperti ini penampakan ke dermaga kecilnya itu, jalur dermaga. Dia lokasinya sih mepet tebing gitu ya. Nah, kalau untuk perairannya di sini cukup tenang karena memang berada di bagian-bagian ceruk-ceruk teluk. Mantep nih. Nah, kalau untuk kondisi kontur substrat bawah dasarnya ini masih banyak lamun ya, dengan jenis dominasi. Ini ada Enhalus, Acroides, dan sepertinya Thalasia. Entah itu Hemprichi atau apa itu. Nah, kalau lokasi yang itu sebelumnya kita juga pernah mancing sama Riko ya. Cuman dapat jenis ikan apa? Waktu ikan tokek. Bayangkan jauh-jauh sekitar 80 km dari Mataram pulang pergi hanya demi jajal spot di sini. Tapi itu pun juga dengan teknik UL. Sementara kalau lihat orang-orang sini, mereka bermain ada ini ya, tegek. Terus dengan umpan ada yang bawa udang hidup tadi. Jadi kita lihat dulu ke depan bagaimana hasil tangkapan mereka. Kita akan lebih tahu hasilnya setelah lihat gini fakta lapangannya seperti apa para angler. Nah, ini salah satu posko dengan ruang controlling ya untuk sisi keamanannya. Nah, ini ada satu boat para pekerja yang baru ngecek kondisi ini kontrol di bagian long line. Nah, kita ada di atas jeti. Jadi kita mau balik lagi ke bagian atas ya. Nah, lokasi dari ujung jeti ini sendiri tepat berada di bagian apa itu, cerukan tubir. Atau orang sini bilangnya sawingan, makanya para pemancingnya pada nongkrong di situ. Dan nggak ada masalah ya, masih diperbolehkan sama pihak perusahaan. Jadi bukan sekalipun ya nggak dibuka untuk publik secara umum gitu ya. Hanya pemancing aja yang memanfaatkan spot ini. Lumayan nih, sekitar 150-an meter. Yuk. Nah, ini tadi gambaran sekilas dari kondisi posisi jeti dari pihak perusahaan Autore ya. Secara landscape memang keren dia. Lokasinya tebing-tebing bukit kecil gitu ya. Dan di depan sana langsung berhadapan dengan Gili Patelu. Jadi nggak ada nih yang bisa ngalahin spotnya ini. Dan perairannya cenderung tenang. Mantep. Nah, ini ya balik ke atas. Ini beberapa pocket yang sudah terpakai. Nah, ini bagian dari kayu-kayu yang sudah lapuk dan perlu peremajaan. Nah, ini pocket-pocket yang baru. Nah, selain pintu gerbang, ini langsung berhadapan lokasi parkir ya, motor-motor karyawan. Banyak sekali nih. Ya, ini fasilitas dapur. Nah, ini tempat ruang makannya.
Ini aktivitas ngukur pohon nih. Ya, jadi kegiatan teman-teman menghitung diameter pohon. Oke, saatnya Ukurannya 1 meter. ini ngecek ke rumah produksi ini perawatan kerang-kerang. Yang dari diangkat itu. Oh ya. Kalau yang di sini pokoknya dipakai ukuran ini dia. Ini yang poket 16. Sama ukurannya, Pak? Nah ini poket 8 Pak. Poket 16 itu maksudnya poket yang 8 itu double dari 2. Ini kayak begini double 2 ini. Oh, poket 16 jadinya. Nah ini poket 16 namanya. Kita pakai yang ini ya, sekarang ini 8 kan? Ya. Aslinya ini poket 8 sebenarnya aslinya. Iya. Oh, yang untuk diameter ini, besar. Nah, ini foto poketnya. Nah ini Poket berapa tadi? itu sampai ukuran 25 masih bisa itu. Yang penting kalau yang lebih dari 25 ini dipakai. Oke, jam 11 kurang 5 kita ini menuju ke Jeti. Nih jemputannya nih, ojek laut ini. Nah, kurang minyak lebih bareh terus andon siang yang jadi nanti ya pengambil sampelnya. Jadi ada di pos Pak ya? Ya, sekarang ini untuk jalan ya. Iya. Pontonnya nih. Oke, sekarang jam 11 kita sudah di ponton. Jadi ini ada kamar mandi, lalu fasilitas mesinnya, penyemprotan. Nah, kita lihat ruang pemeliharaan ini. Oh, rame. Yo, kita lihat proses pemasukan nukleus.
Oh, ini yang untuk warna penutupan loop. Ah, untuk ini. Hmm. Dan seperti inilah prosesi dari persiapan kerang-kerang yang akan dimasukkan dari nukleus ya. Perlakuannya memang sangat cukup rumit dan butuh waktu yang enggak sebentar. Jadi ini adalah genangan bak yang tadinya terpenuhi oleh air. Nah, ketika dilihat dia itu ya muncrat-muncrat ini. Jadi dia seperti mengalami ketika air surut. Jadi dia punya peluang untuk membuka cangkang. Berikutnya dia nggak boleh dipaksa, dia harus dibantu dengan alat penjepit. Ini bukan alat menjepit, lebih ke alat pembengkang gitu ya. Lalu baru dia diletakkan satu ganjelan kayu, begitu diselipkan seperti itu. Nah, baru nanti di ruang penyuntikan atau penyematan dari nukleus itu akan lebih mudah dipasang. Jadi satu persatu dipasangi seperti ini. Dan berikutnya kami mendokumentasikan satu boot yang merapat di bagian ponton ini ya. Salah satunya adalah perahu-perahu yang usai memungut kerang-kerang yang dari long line. Nah, di sini dilakukan pembersihan untuk menghindari dari beberapa biota-biota yang menghambat pertumbuhan kerangnya. Jadi seperti kerang-kerang kecil itu harus dibersihkan seperti ini secara teliti. Berikutnya baru dari kerang-kerang yang sudah dibersihkan ini nanti diarahkan lagi menuju ke persiapan ini, pembukaan cangkang yang secara alami mengikuti pola pasang surut itu tadi yang ada di bak yang diisi air. Baru dikurangi secara perlahan, mereka akan mekar. Nah ini ya wadah-wadahnya, para individu dipasang itu mengarah ke atas pembukaan cangkangnya. Berikutnya ini yang kita saksikan adalah pemotongan bagian dari kayak labio mayoranya si kerang, dagingnya itu akan diambil sedikit-sedikit lalu dipotong bagian-bagian kecil lalu disisipin nukleus. Nah ini bagian para pekerja teknisi yang memang gajinya cukup besar ya. Nah, yang perempuan-perempuan ini adalah teknisi yang memasang kembali kerang-kerang yang sudah dipasangi nukleus. Begitu juga yang di ruang itu adalah bagian yang bagian operasi ya untuk membuka. Nah, jadi ini adalah bagian dari kerang yang sudah dimasukkan nukleus. Jadi dia harus diairi begini dengan tetesan-tetesan gini. Sementara dalam kondisi dia harus miring. Jadi agar nukleus yang dia ada di dalam perutnya itu tidak keluar lagi ya. Oke, sekarang kita mau ngukur air, kualitas air. Orang pegang planktonet, masuk hutan, masuk ini. Udah foto fotonya? Sudah masuk ya? Oke. Bangunannya sudah ya? Oke. Kasih masuk botolnya ke dalam, jangan sampai ada gelembung. Kasih masuk dalam-dalam nggak apa-apa, jangan sampai bajumu basah saja. Ini betul ini ambil. Oke, ini bagian dari proses pembersihan di alur long line ya. Sebelum nanti dari sini kerang-kerangnya nanti akan diarahkan ke bagian ponton pembersihan tadi. Videonya
Yo, kualitas air. Melakukan pemancingan. Nah, itu kalau Itu masak masalah ya. yang masyarakat Sumut itu Pak. oke. Itu pandan. Nah, ini aja sudah prosesnya enggak salah, sudah hampir 4 bulan 6 bulan enggak pernah di sini. Sekarang mulai lagi Lampu pandan masuk juga dihentikan. ya, masih ada di sana. Yang di Malaka aja yang nggak dihentikan Pak. Ada sekitar sudah main. Itu yang diputuskan di sini ya. Apa ini, Pak? Atau Dan serangkaian pemantauan dari kegiatan budidaya kerang sudah kita saksikan dari sejak awal, proses-prosesnya seperti apa. Berikutnya ini sekaligus pengambilan air sudah kita tuntas lakukan semua. Berikutnya kita secara perlahan balik lagi menuju ke markas besarnya di pihak perusahaan Autore. Nah, untuk 3 lokasi pengambilan sampel air sudah dilakukan tadi, sekaligus untuk sampel planktonnya. Jadi kita ini sekedar jalan-jalan lagi untuk keliling di lokasi sekitar sini ya. Karena memang luasannya cukup banyak ini, menyebar hampir di sepanjang Teluk. Dan ada sekitar 3 atau 4 ponton di sini yang beroperasi. Yang sudah kita lihat salah satunya tadi. Ini pemancing tadi nih yang kita datangi tadi. Kita balik lagi ya ke dermaga Jeti. Mendarat. Oh, sus. Nah, itu kalau sudah di laut. Nah, barang tinggal jemput. Sip. Kalau nggak pakai lembu. Oke, ini kapal pembersih ya, yang jadi ada alur dari long line nanti akan disangkutkan di sini. Oke, pulang ke kandang kerang ya. Delapan ini J. Ini yang 8. Nah, 8. sebenarnya kalau 16 ini karena jadi double. Ya, 16. Nggak bisa ada yang 16. 8. 21 itu dan 21 yang itu. 21 sendiri digabung atau nanti? Enggak, sendiri dia. Sendiri ya? Pak? Ya. Nah, yang sendiri. Pocket 6 8 21. 21 dia. Ini ya. Air sudah ini. Nah, kalau saat ini kita mendokumentasikan ada perusahaan, bukan perusahaan sih sebenarnya, layanan untuk penyedia sarana air bersih yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegunaan air minum maupun kalau mandi dan mandi, cuci-cuci itu semua yang dimanfaatkan dari air hujan itu, genangan yang ditampung di tandon tadi. Khas Autore ini. Menu MBG khas Autore gitu. Nah, ini kita sudah keluar dari Autore, merencana balik Mataram. Tuntas. Dan serangkaian kerja tugas-tugas meliputan pesisir sudah kita lakukan hari ini dengan komplit. Selanjutnya balik ke Mataram, dan dengan ini juga kami akhiri pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi wacana yang bermanfaatan buat kalian, dan kita akan ketemu di kesempatan lain. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.